Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kamu yang di mata mereka. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Judgment. Kartu kedua. Di sini ada Four of Cups. Kartu ketiga, di sini kita punya The Magician. Kartu keempat, di sini ada Eight of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Seven of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Three of Swords. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Four of Swords. Oke. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu yang di mata mereka. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Nah, di sini ada Four of Cups. Nah, ini adalah menggambarkan sebuah di mana kamu berada di sebuah fase yang dimana kamu benar-benar mampu pasrahkan seluruh mimpimu, seluruh keinginanmu hanya kepada Sang Pencipta dan hanya kepada kekuatanmu sendiri. Dan kamu mulai berfokus pada pemikiran, ide, gagasan, serta cara-cara terbaik agar kamu keluar dari ketakutan, ya, dari kebingungan, ya, terkadang stres, ada mental overload. Dan sepertinya kamu harus segera mencari waktu agar bisa relaksasi, istirahat, menemukan kedamaian dan kesunyian di dalam dirimu. Sehingga kamu benar-benar mampu bermeditasi, mampu bertanya ke dalam hatimu yang paling dalam. Apakah ini yang harus kamu rasakan selamanya? Ataukah inilah saatnya untuk kamu bangkit dan keluar agar situasi dan keadaan bisa kamu perbaiki menjadi lebih baik? Dan benar saja, seketika kamu pasrahkan setiap harapanmu, setiap mimpi dan doa-doamu hanya kepada Sang Penciptamu, di saat itulah kamu dapatkan ketenangan di dalam jiwamu. Ada relaksasi yang kamu rasakan dalam pemikiran, di dalam hatimu, sehingga kamu benar-benar mampu fokus untuk membenahi, untuk memperbaiki, untuk menata apa yang kurang baik dan apa yang kurang rapi. Sehingga alhasil apa yang terjadi, semua kegiatanmu mulai berjalan dengan sangat lancar. Pekerjaan, bisnis, usaha menjadi berjalan kembali, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Dan hal inilah yang akhirnya merubah keadaanmu, merubah kehidupanmu, di mana finansialnya menjadi lebih stabil, lebih baik. Dan di saat itulah, dengan kepribadian yang baik, kamu manfaatkan kelebihan dari penghasilanmu saat ini untuk membahagiakan siapapun, untuk membantu siapapun, dan untuk berguna bagi siapapun. Terutama orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga saat ini kamu benar-benar dipandang sebagai sesosok pribadi yang berkualitas. Karena mereka, tetangga, lingkungan, orang sekitar benar-benar mampu melihat bagaimana caranya
kamu melakukan sebuah aksi, sebuah usaha, sehingga kamu bangkit dari keterpurukan. Dan setelah kamu bangkit dari keterpurukan, kamu berbuat hal-hal baik, hal-hal positif dan berguna bagi orang banyak. Makanya di sini menggambarkan, kamu akan semakin masyhur, semakin terkenal, semakin disegani, dan semakin dihargai di mata mereka-mereka yang ada di sekitarmu. Karena banyak hal positif dan hal baik yang bisa kamu share, yang bisa kamu bagikan. Dan tentunya langkahmu ini menjadi salah satu contoh dan motivasi terbaik bagi mereka yang mungkin ingin mengikuti apa yang kamu lakukan. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya judgment. Nah, benar kan? Jadi memang ya, di saat kita benar-benar ingin merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah berdamai dengan masa lalu. Memaafkan setiap kesalahan, kegagalan, dan kekecewaan yang pernah kita rasakan. Makanya ini menggambarkan ada self-evaluation yang kamu lakukan dengan sangat baik. Kamu mampu mengevaluasi, mengkoreksi apa yang telah kamu lakukan. Entah itu kesalahan, entah itu kegagalan, entah itu kemunduran. Dan ke depannya kamu tidak melakukan hal yang sama. Kamu cari hal-hal terbaik, cara-cara yang tepat, agar kamu nggak berada di posisi yang sama seperti sebelumnya. Makanya kamu dapatkan perubahan yang sangat baik di dalam kehidupanmu. Dan seolah kamu sedang berada di fase baru di dalam kehidupanmu, di mana semuanya menjadi lebih baik. Karena apa? Karena ada forgiveness yang kamu lakukan. Kamu mampu memaafkan hal apapun dan memaafkan siapapun, terutama dirimu sendiri. Sehingga dengan begitu, kamu benar-benar bisa menjadi versi terbaikmu hari ini. Dan hal inilah yang mungkin dipandang dan dinilai ya dari mereka-mereka yang ada di sekitarmu sebagai mungkin inilah cara semesta, cara dirimu mengangkat kembali derajat kehidupanmu dengan perjuangan, dengan usaha. Dan tentunya dengan mau mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan. Jadi tanpa kamu sadari, hal ini menjadi contoh baik bagi mereka. Sehingga kamu mulai menjadi perbincangan, mulai menjadi topik pembahasan di kalangan-kalangan orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan tentunya namamu akan semakin masyhur, akan semakin kondang. Karena hal-hal positif, karena hal-hal baik yang ada di dalam kehidupanmu dan kamu jalankan sampai saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, memang ya, terkadang kita di saat mengalami situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang di luar dari keinginan kita, terkadang kita merasa kecewa, ya, merasa jenuh, merasa bosan, kok situasiku begitu-begitu saja, ya, kok nggak ada perubahan, kok nggak ada peningkatan. Oke, sehingga semakin lama kita akan merasa situasinya semakin gak nyaman. Ya, sehingga kita sempat merasa depresi, stres, begitu ya, uring-uringan. Nah, tetapi jangan berkecil hati. Ya, mungkin inilah cara semesta untuk mengangkat derajatmu. Untuk membuatmu lebih tangguh, lebih kuat dan mampu melewati permasalahan apapun yang ada di dalam kehidupanmu. Ya, walaupun kamu sempat kehilangan kesempatan, ya, ada missed opportunities, ya, kamu kehilangan kesempatan yang berharga. Tetapi bukan itu cara semesta untuk membuat kamu kehilangan hal-hal baik lainnya. Tetapi itulah cara semesta untuk bagaimana membangkitkan dirimu, mengangkat dirimu menjadi yang lebih baik lagi daripada hari ini. Nah, sehingga di saat kamu mengerti itu, kamu mulai tahu nih, oh ternyata ini adalah proses. Ternyata ini adalah cara
dari semesta dan Sang Pencipta, bagaimana agar aku lebih tangguh, lebih kuat, dan lebih siap untuk menjalani hariku menjadi lebih baik lagi. Dan benar saja, ya, semua mulai ada perubahan, mulai ada peningkatan, dan situasinya mulai menjadi lebih baik dan lebih nyaman untuk kamu kembali melangkah maju dan kembali melompat lebih tinggi agar bisa mencapai setiap mimpi dan harapanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Magician. Nah, tentunya ya, dengan kreativitas, ya, dengan action ya yang baik, dengan cara-cara yang tepat, ditambah kamu orangnya memiliki power, memiliki strength, ya, ada kekuatan dan ada ketahanan, ditambah ada skill ya yang mumpuni, dan kamu selalu memanifestasikan hal-hal yang terbaik saat ini yang harus kamu jalankan setiap harinya, sehingga mulai membawa begitu banyak perubahan dan mulai menjadikan dirimu semakin memiliki potensi yang berkembang. Potensi yang serba bisa, serba mampu, dan serba mau melakukan hal apapun, dalam tanda kutip hal positif ya. Nah, jadi hal inilah yang menjadi salah satu kenapa kamu semakin bisa melihat peluang, melihat celah-celah yang mungkin orang lain gak bisa melihat. Nah, inilah yang kamu manfaatkan untuk memajukan kehidupanmu dan membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, memang kamu sempat terjebak ya, sempat berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan ya, sempat berada di dalam sebuah sudut ya, di mana kamu nggak bisa berbuat banyak ya untuk hidupmu agar menjadi lebih baik. Oke, nah tetapi baru-baru ini perangkap tersebut ya, keterjebakanmu yang kamu rasakan di masa lalu akhirnya mampu kamu buka satu persatu. Ya, kamu buka matamu, buka telingamu, ya, buka ikatan yang ada di tangan dan kakimu sehingga kamu mulai mampu melangkah. Ya. Mulai mampu menemukan harapan. Ya. Mulai mampu menjadi pribadi yang optimis. Karena apa? Karena jika semakin lama kamu berada di sudut tersebut, maka akan semakin sulit kamu akan untuk keluar dari situasi tersebut. Nah, makanya jadikanlah ya setiap situasi, setiap keadaan yang pernah kita lewati sebagai pengalaman yang berharga, sebagai pelajaran penting agar kita lebih tangguh, agar kita lebih kuat, ya, untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih baik daripada hari-hari yang pernah kita lewati. Oke, makanya keterjebakanmu, kamu seolah-olah terperangkap pada saat itu, kamu mampu keluar akhirnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, benar kan? Jadi memang kamu telah mampu ya, mampu standing up for belief ya, mampu tetap berdiri di dalam sebuah keyakinan, di dalam sebuah kepercayaanmu. Makanya kamu mampu bertahan, mengendalikan diri dengan sangat baik ya, mampu bertarung di saat kamu disudutkan ya, mampu bersikap defensif, dan tentunya ya dengan determinasi yang semakin hari menjadi semakin besar ya, kamu selalu challenging dirimu ya, selalu perbaiki apa yang kurang baik, selalu tantang dirimu untuk melakukan hal-hal yang mungkin di luar dari kemampuanmu, tetapi kamu bisa melakukannya. Nah, hal inilah yang akhirnya merubah keadaanmu menjadi lebih baik, dan bukan sampai di sana. Setelah keadaanmu membaik, bukan hanya kehidupanmu yang menjadi lebih nyaman, tetapi kamu juga ikut mengajak orang-orang di sekitarmu untuk merasakan ya kemajuan dan keberhasilanmu dengan cara berbagi, membantu ya,
share kebahagiaan, share hal-hal berguna dan bermanfaat. Sehingga hal inilah yang membuat kamu benar-benar di-brand. Ya, ada logo yang menempel di dalam dirimu sebagai sesosok pribadi yang berkualitas di mata mereka. Dan kamu akan semakin masyhur dan disegani oleh mereka-mereka yang ada di sekitarmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, benar kan? Jadi, di balik kesakitan pasti akan ada kebahagiaan. Ya, di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Makanya ini menggambarkan kesakitan dan kesedihan yang sifatnya hanya sementara. Di balik itu semua akan ada kemudahan dan kebahagiaan. Ya, jika kita benar-benar mampu menikmati setiap prosesnya, mengambil pelajaran yang berharga, dan menyimpan pengalaman-pengalaman penting yang pernah kita lewati. Sehingga ke depannya kita benar-benar bisa melangkah lebih baik dan menemukan cara-cara dan strategi-strategi terbaik agar kita menjadi lebih baik lagi daripada hari kemarin. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku. Dan semoga temanku ya benar-benar akan semakin masyhur, akan semakin kondang, disegani, disayangi, dan banyak orang yang nyaman dengan dirimu. Karena apa? Karena kamu di mata mereka adalah sebagai sesosok pribadi yang tangguh, pejuang keras, serta suka berbagi hal-hal baik dan kebahagiaan. Tetapi dengan berbagi, kamu akan semakin bahagia, semakin merasakan indahnya kenyamanan di dalam hidupmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.